Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tian Setiawan dengan NIM 20103010944. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem urinaria dan genitalia. Nah, untuk organ ekskresi manusia itu adalah ginjal. Manusia memiliki dua ginjal yang berada pada posterior tubuh. Pembentukan urin pertama itu filtrasi atau penyaringan darah menjadi filtrat dan disekresikan keluar tubuh melalui uretra. Pada manusia yang memiliki dua pembuluh darah, yaitu vena dan arteri, serta memiliki percabangan dari aorta yang disebut arteri renal untuk menyerupai darah ke ginjal, serta vena renal yang merupakan percabangan dari vena cava untuk mengambil hasil filtrasi di ginjal kembali ke jantung. Untuk organ pembentukan urin itu ada ginjal, ureta, kantung kemih, dan uretra. Di dalam ginjal terdapat korteks, medula, dan pelvis renal. Di korteks dan medula terdapat nefron yang di dalamnya itu terdapat tubulus. Di nefron terdapat pembuluh darah, arteri renalis, dan bercabang menjadi arteriola afferens, kemudian bercabang menjadi kapiler. Glomerulus merupakan percabangan dari kapiler. Di glomerulus terdapat kapsula Bowman. Untuk menyelubungi glomerulus di bawah kapsul Bowman terdapat tubulus yang berlekuk bernama tubulus contortus proximal, dan setelah tubulus contortus proximal terdapat lengkung yang naik dan turun bernama lengkung Henle. Saat lengkung Henle naik akan menemui tubulus contortus distal, dan setelah itu akan menemui saluran pengumpul atau ductus collectivus, yang ujungnya terdapat pelvis renal dan urin yang sudah siap disalurkan ke ureter dan disimpan ke kantung kemih yang kemudian dikeluarkan melalui uretra, sehingga proses pembentukan urin di ginjal melalui proses yang pertama ada filtrasi atau penyaringan terhadap kapsul Bowman, yang kedua ada reabsorpsi terdapat di tubulus contortus proximal dan lengkung Henle, dan ketiga augmentasi terjadi di tubulus contortus distal. Untuk reproduksi pria, skrotum atau kantung pembungkus testis dapat mengkerut dan mengendur karena otot polos, dan dapat mengatur
suhu bagi se- bagi tetis bagi testi. Testi jumlahnya ada sepasang dan berperan sangat penting untuk membentuk sperma. Sperma dibentuk di tubulus semiferus dan di sana juga dihasilkan hormon estrogen yang dihasilkan sel setolik dan hormon hormon res, res hormon testosteron yang dihasilkan sel Leydig. Dan sperma dimatangkan di organ epidermis dan kemudian pergi ke saluran vas deferens dan kemudian pergi lagi ke vesica seminalis dan di sana sperma diberi makan dan kemudian pergi lagi ke kelenjar prostat dan di sana ditemukannya salutan urin dan salutan sperma. Kemudian pergi lagi ke kelenjar Cooper dan di sana menghasilkan getah basah bagi sperma. Kemudian tahap terakhir akan menuju ke penis untuk dikeluarkan. Untuk reproduksi wanita memiliki dua struktur, yaitu eksternal dan internal. Di bagian eksternal, di bagian luar ada klitoris. Klitoris itu titik rangsangan seksual paling sensitif. Dan ada dua set labia. Ada dua set labia, yaitu labium mayor dan labium minor. Letaknya mengelilingi lubang vagina. Dan untuk di bagian internal, ovarium menghasilkan ovum yang prosesnya namanya ovulasi dan jumlahnya ada sepasang. Di ovarium terdapat struktur kecil yang bernama folikel. Di dalam sana terdapat ovum yang belum matang yang bernama oosit. Kemudian ada oviduct atau tuba Fallopi. Di sana dia menunggu untuk bertemu dengan sperma. Ketika sudah bertemu dengan sperma, terjadilah fertilisasi untuk menghasilkan zigot dan tumbuhlah janin dan berkembanglah di rahim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.